Dan saudara tahu bahwa saat kita bersatu hati, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Dan tahukah saudara saat ada 4 orang teman yang bawa sahabat teman yang lumpuh, mereka turun dari atap supaya ketemu Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Aku melihat imanmu. Terus Tuhan bilang sama temannya, bangkit dan berjalanlah. Amin saudara. Saat kita bersatu hati, kita mendoakan teman kita, Tuhan juga lihat iman kita, kesungguhan kita. Dan karena Tuhan tahu bahwa ini loh orang yang Tuhan kasih, yaitu anak-anaknya. Tuhan masih mau mengerjakan mujizat buat kita semua. Yang percaya katakan amin saudara. Hari ini saya mau lanjut dengan tema kita Better Together, yaitu bersama lebih baik. Katakan 2-3, bersama lebih baik. Nah saudara, minggu lalu Pak John sudah sampaikan beberapa gambaran tentang gereja. Saya akan sedikit melanjutkan dan membawa sampai ke konklusi sebenarnya tema dan makna dari gereja. Nah, kita boleh langsung ke slide berikutnya. Di situ saya ada sebuah pertanyaan, 3 sih. Yaitu, saudara bisa baca ya. Apa yang terjadi kalau misalnya gedung gerejanya hancur? Ya, karena sekarang kita lagi renovasi. Tapi kalau misalnya karena bencana alam, karena kebakaran, kita ibadah di mana? Misalnya gitu kan. Kita mau sorry nih, soknya kencengan, Chris, tolong bantu. Kita akan tetap ibadah atau enggak gitu ya. Terus saudara juga tahu bahwa ada tempat-tempat yang dilarang ibadah di gedung gereja. Seperti kemarin di Lampung atau di Banten, itu terjadi pelarangan, ada garis kuning, polis line, dilarang ibadah. Nah, apakah kita masih ibadah? Apakah kita masih jadi orang Kristen bahkan? Dan yang ketiga, gimana kalau nama organisasi kita nggak boleh digunakan? Saudara tahu di Indonesia itu gereja ada G-nya ya, GPKDI gitu kan. Atau sekarang kalau di Jakarta mulai keren-keren diganti C gitu kan. Ada JPCC, ada NDC gitu ya, ada C. Nah, barangkali ntar kita jadi BCC gitu ya, Blessing Community Center gitu kan, jadi BCC juga ya saudara ya. Nah, tapi kalau misalnya namanya nggak ada lagi, apa kita masih gereja? Apa kita masih Kristen? Apa kita masih ibadah? Klik yang berikutnya, saya menyatakan ini sama saudara semua, bahwa gereja bukan soal bangunan dan bukan soal organisasi. Jangan salah, bangunan ini banyak gunanya. Kita bisa kumpul, kita bisa ibadah. Nanti kalau bangunan baru jadi, semakin banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan sama-sama. Tapi itu adalah gedung gereja. Gerejanya bukan gedungnya. Itu adalah alat yang Tuhan pakai supaya gerejanya dinyatakan di dunia ini. Organisasi, nama gereja, merek gereja, Tuhan pakai untuk menyatakan sesuatu. Blessing community, keluarga rohani yang menjadi berkat. Itu keren banget. Coba semua katakan dulu yuk sama-sama, blessing community. 2-3, blessing community. Itu nama gereja kita saudara, GPKDI Blessing Community. Gereja yang menjadi berkat bagi komunitas. Komunitas yang berkati lingkungan, yang berkati bangsa. Itu visi kita, itu misi kita, itu kerinduan kita. Tapi ini semua alat. Apakah kalau gedungnya nggak ada, kalau namanya nggak ada, kalau nggak bisa ibadah di gereja? Saya punya pertanyaan lebih penting. Apakah Tuhan masih Tuhan? Masih ya saudara ya. Apakah Yesus masih berkuasa? Dan saya tanya pertanyaan berikut, Yesusnya ada di mana? Di hati. Coba semua pegang hatinya, di sini ada Yesus. Amin. Di sini ada Yesus. Yesus nggak kemana-mana. Kalaupun satu hari ada masa di mana misalnya gitu kan, kita nggak ibadah lagi di ruangan ini. Misalnya namanya nggak ada lagi. Misalnya sekalipun gedungnya udah nggak ada lagi. Yesus masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin saudara. Nah tapi poin berikutnya yang saya pengen bawa adalah kalau gitu apa itu gereja? Nah saudara, ada 4 bagian ya, 4 makna gereja. Di mana Pak John udah sampaikan ini, saya mau ulang, tapi saya mau bawa supaya kita bisa lebih menghidupi. Apa itu gereja yang esensi? Karena ini semua tempat, merek, organisasi ini toolsnya, alatnya. Ini bagus, tapi yang esensi yang paling dalam ada 4 yang Alkitab jelaskan. Yang pertama, yuk kita katakan sama-sama, gereja adalah mempelai Kristus. Kita baca ayatnya, Efesus 5 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, kita itu adalah mempelai wanita Kristus, istri gitu loh saudara. Kalau orang cinta, cinta itu penuh pengorbanan. Saya sering cerita, dulu waktu ini belum jadi istri saya, malaikat yang di depan ini namanya Angel, saya masih ngejar, dan rumah dia ada di Jakarta Timur saudara. Saya tinggal Jakarta Barat, kalau Bapak Ibu pernah ke rumah Bu Susi gitu ya, di Citra. Dan kalau saya mau kunjungan, apel gitu ke rumahnya, saya mesti nyanyi lagu. Sejauh timur dari barat, ku membuang bensinku, sekalipun aku ngantuk, yang penting cinta, iya gitu kan. Ya cinta, namanya juga anak muda gitu kan saudara ya. Saudara kan juga pernah muda kan gitu. Waktu kita ngejar, kita cinta, kita berikan yang terbaik, amin saudara. Kita pengen supaya orang yang kita cintai dapat kasih dari kita. Dan kasih itu pengorbanan. Karena Yesus mempelai pria, dia bukan cuma datang dari timur ke barat, tapi sorga ke bumi, saudara. Dia memberikan hidupnya buat saudara dan saya, bukan setengah-setengah, tapi total, saudara. Dia memberikan hidupnya sebagai pembayaran lunas dosa. Dosa dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang belum kita lakukan. Saat kita nanti, sampai kita lakukan pun, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan setia dan adil mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi jangan hidup dalam rasa bersalah. Jangan hidup tertuduh karena dulu saya pernah lakukan apa. Enggak. Tuhan udah ampunin. Saatnya kita juga mengampuni diri kita sendiri. Dan udah lepasin masa lalu, sekarang kita maju. Jangan lakukan dosa lagi. Yang percaya katakan amin saudara. Itu Tuhan kita. Makanya yang pertama klik. Gereja adalah eklesia. Yaitu mereka yang mengalami cintanya. Katakan sama-sama eklesia saudara. Kenapa saya highlight kata eklesia? Karena eklesia itu selalu bicara tentang kita. Tuhan gak bicara tentang satu orang. Mempelai wanita itu bukan satu orang. Oh by the way, sorry. Biar info bagi saudara yang bawa bayi, nanti di sebelah juga, sebelah sana ada ruangan bayi. Kalau misalnya mau dibawa ke sana, biar bisa nyusuin dan sebagainya, boleh. Gitu ya. Just info, ada 1, 2, 3 ruangan di sana. Ya untuk membantu aja. Nanti di sana ada TV-nya, saudara juga ikut saksikan ibadah secara langsung gitu ya. Ada speakernya juga di sana. Oke, saya lanjut dulu. Nah saudara, karena eklesia itu bicara tentang kita, kita itu Tuhan selalu bilang untuk bisa membagikan kasihnya juga. Sebagai mempelai, itu bukan sendirian, tapi sama-sama. Bukankah kadangkala kita tuh susah merasakan kasih Tuhan. Kalau lagi masalah berat, kalau lagi doa gak dijawab, kalau lagi banyak yang dipikirin, tuh saudara mikir gini, mana sih kasihnya Tuhan gitu kan? Mana Tuhan? Di saat seperti itu, saudara perlu orang lain untuk membagikan kasih kepada saudara. Itu sebabnya kita datang ke sebuah gedung gereja, kita nyanyi sama-sama, bahkan kita boleh minta didoain, kita bisa ketemu sama saudara seiman, dan di situ orang bisa menguatkan kita lewat kasihnya Tuhan yang dibagiin sama kita. Ada kalanya kita menjadi saluran kasihnya Tuhan, kita bagiin pada orang lain. Apa kabar? Gimana kabarnya? Gak baik. Jarang sih orang jawab gitu ya saudara ya. Banyak kan bilangnya apa, kalau tanya apa kabar? Baik. Karena itu sama kayak halo gitu kan. Halo apa kabar? Baik, udah tahu. Nah ini saya punya pesan sebenarnya buat nanti bagian terakhir. Kalau orang jawab baik, ini pertanyaan berikutnya saudara bisa nanya. Baiknya dalam hal apa? Coba saudara tanya gitu. Terus baru mikir, keluarga baik. Oh keluarganya gimana? Oh iya anak saya udah sekolah, lumayan puji Tuhan. Sekarang udah masuk, oh kelas berapa? Kayak gitu kan saudara. Jadi kan ada lanjutannya. Sering banget cuma stop sampai baik, ya udah selesai. Jadi halo, goodbye. Nah saudara, sebagai mempelai Kristus, kita itu menerima kasihnya dan membagikan kasihnya. Saat kita lagi juga butuh kasihnya, kita minta sama orang lain yang mengalami kasih Tuhan sama-sama mempelai Kristus untuk mendapatkan kasihnya sama-sama. Saling mengasihi dua arah. Itu sebabnya kita ada dalam satu komunitas blessing community. Ini yang pertama saudara. Gereja adalah eklesia, mereka yang mengalami cintanya. Tapi yang kedua, juga menarik. Gereja adalah
bangunan Kristus. Katakan sama-sama 2, 3, bangunan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 5. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani, suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Kita adalah bagian sebuah bangunan rumah rohaninya Kristus. Saya baca yang bawah 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu, katakan sama-sama, ialah kamu. Kita semua bait Allah. Coba bilang sama diri sendiri, saya bait Allah. Kita bait Allah. Di mana ada saudara, di situ ada Tuhan bareng-bareng sama kita. But ini juga penting. Kata saya atau kamu di sini itu bukan bicara sendirian lagi-lagi. Karena kalau saudara sambung sama yang atas, ini bicara soal satu bangunan bersama dan kita adalah batu-batu hidupnya. Nah, sekarang kita bicara soal batu hidup. Kalau saudara pernah setetangga atau saudara sendiri lagi renovasi atau bangun rumah, pernah ya saudara ya lihat orang pasang bata gitu atau pasang hebel gitu kan. Saudara kebayang nggak? Itu hebel kan satu dipasang, sampingnya kiri kanan ya kan, dikasih semen sampai numpuk ke atas, diplester, baru habis itu dicat gitu kan, baru jadilah tembok yang bagus. Tapi misalnya nih saudara ya, si batu-batu ini atau si batu bata ini, satu ditaruh sebelah kiri, satu ditaruh sebelah kanan, satu ditaruh di belakang, terus ditumpuk sampai atas, tuk. Apa yang terjadi saudara? Ya nggak jadi apa-apa gitu, ditendang bruk jatuh semua blak gitu kan. Kenapa? Karena cuma batu-batu ditumbuk aja. Nah, untuk jadi sebuah tembok, ada batu yang taruh di bawah, ada batu yang taruh di atas, ada yang paling atas. Dan batu yang di bawah seringkali itu rasanya berat banget karena menanggung beban yang di atas. Tahukah saudara, waktu kita lagi baca ayat 1 Petrus 2 ayat 5 tadi, kalau saudara mundur satu ayat, firman Tuhan bilang gini, tapi kita semua diletakkan di atas cornerstone, batu penjuru yang adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita semua adalah batu-batu hidup yang diletakkan di atas dasar Yesus. Nah, saya mau pesan gini, kadangkala sebagai si batu-batu hidup ini, kita akan kesannya bisa menanggung beban yang di atas yang lebih berat. Kalau saudara melayani, saudara datang lebih awal gitu kan, saudara persiapan dulu, saudara latihan sehari sebelumnya. Atau sebagai fasilitator komit, saudara mau ngerangkul orang, mau telepon orang, ngajakin orang, jangan lupa datang. Atau waktu kita datang ke komit, kita bawa makanan, kita persiapan, kita coba perhatiin orang. Dan gak selalu cintaku bertepuk dua tangan, seringkali sebelah tangan doang gitu kan. Kita mengasihi tapi gak dapat balik gitu kan. Atau kita berkorban, rasanya kok berat ya, orang lain gak mengalami hal yang sama. Tapi tahukah suatu saudara, saat kita rasa beban di atas, kita suka lupa lihat ke bawah si batu penjuru yang sebetulnya menahan semua beban. Kalau ada beban di atas, kalau ada beban dalam pekerjaan usaha saudara, juga dalam keluarga saudara, jangan cuma lihat ke masalahnya, lihat ke batu penjurunya. Ada Yesus di situ yang bilang, pikulah kuk yang kupasang. Karena beban ini pun enak dan jiwamu pun menyadarinya, karena ada Yesus yang akan menanggung semua beban kita bersama-sama. Yang percaya katakan amin saudara. Dia gak pernah tinggalin kita lagi susah, lagi senang, lagi kaya, lagi miskin, lagi sehat, lagi sakit, dia ada di situ. But ini juga penting sekali lagi, sebagai bangunan Kristus, tampilin lagi tadi, bahwa klik yang berikutnya sekalian Kris. Ya tadi ya, tampil ini, klik satu lagi. Gereja itu adalah kita, katakan sama-sama kita. Sebagai batu-batu ini kita harus terkoneksi satu sama lain tadi. Untuk jadi sebuah tembok yang bagus, jadi sebuah bangunan yang tinggi, jadi rumah yang bagus, si batu-batu ini harus bersedia nempel sama batu yang lain. Kayak batu bata yang tadi. Harus bersedia menanggung beban buat yang di atas. Sekalipun pelayanan gak selalu enak, tapi ada Yesus di bawah yang membantu. Bukan membantu sih, yang menjadi fondasi. Saya mau bilang, untuk yang di atas kita semua.
Jangan pernah merasa saya beban sendirian, saudara. Jangan pernah pegangin beban. Aduh, saya merasa lonely. Lihat ke bawah, habis itu nyambung ke samping. Kebangunan rohani yang Tuhan percayakan. Ini yang kedua. Gereja yang kedua adalah bangunan Kristus. Dan yang ketiga sekarang. Tadi saya udah bicara, gereja adalah, katakan sama-sama, mempelai Kristus, bangunan Kristus, dan yang ketiga adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Siapa di sini pengen bertumbuh secara rohani? Amin. Lambaikan tangan yang mau, saudara. Amin. Saya percaya saudara mau, saya juga mau. Dan saudara, ini yang menarik. Dikatakan gini, bahwa kita semua adalah tubuh Kristus yang menerima pertumbuhannya tadi dan membangun diri dalam kasih. Di bagian paling bawah kalau saudara baca ayat 16 ya. Dikatakan dari mana? Dari seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Artinya semua bagian itu penting. Semua bagian itu perlu berfungsi, saudara. Of course, gak semua bisa main keyboard di depan. Of course, gak semua bisa khotbah di depan. Of course, gak semua bisa nyanyi dengan kualitas yang sama. Tapi ada pelayanan yang kita semua bisa kerjain. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih ilustrasi dulu gini. Saudara di sini yang perempuan pernah kutek ya? Kenapa ya kutek ya saudara? Bagus gak kalau dikutek? Bagus ya. Sekarang canggih loh saudara. Habis saudara kutek, terus bisa dikasih yang ada glitter-glitter gitu ya. Terus ada mesin UV, saudara tahu, masukin jarinya, tit gitu, selesai keluar langsung, bersinar. Dan itu nggak gampang lupas gitu ya, si kuku itu ya. Kuteksnya bagus banget saudara. Tapi saudara bayangkan ya, kuku ini sangat bagus, sangat penting. Tapi sebetulnya untuk bisa kuku ini berfungsi, butuh yang lain. Yang nggak kelihatan. Ada yang kelihatan, tapi ada yang nggak kelihatan yang nggak kalah penting, bahkan kadang lebih penting. Saya kasih contoh, namanya pembuluh darah. Pembuluh darah nih ya. Kalau tiba-tiba si pembuluh darah ini, gara-gara saudara suka dengan yang namanya gorengan, gitu ya. Terus akhirnya kebanyakan kolesterol, ya. Terus mampet, maka darah nggak mengalir, tiba-tiba saudara kena stroke, serangan jantung, bahkan bisa koit. Gara-gara yang nggak kelihatan. Nah, saya mau bilang apa? Bagian tubuh yang kelihatan dan yang nggak kelihatan itu sama. Bahkan kadang-kadang yang nggak kelihatan bisa lebih penting dibanding yang kelihatan. Nah, sebagai tadi kita bagian tubuh Kristus, semua kita ada fungsinya. Semua kita ada bagiannya. Baik saudara yang kelihatan, yang kuku tadi, atau saudara yang nggak kelihatan. Jangan-jangan saudara pembuluh darah. Penting nggak? Penting banget. Nah, bayangkan nih saudara, sekarang saya kasih ilustrasi yang kedua. Waktu kita mau ngangkat suatu barang, misalnya ini deh ya, kita mau angkat. Ini kita harus kerja sama semua bagian tubuh. 1, 2, 3 angkat gitu kan. Baru bisa keangkat. Tapi saudara kebayang nggak ketika misalnya seorang mau ngangkat meja, tapi yang mau ngangkat itu cuma tangan. Badannya mau ke sana. Dia bingung nih, gimana gitu kan. Atau dia mau ngangkat, tapi kakinya mau jalan ke sana. Ya bagaimana ini? Nggak bisa. Maka nggak keangkat ini meja. Beban diangkat lewat kerjasama. Misi Tuhan, pekerjaan Tuhan terlaksana lewat semua anggota tubuh berfungsi ternyata sama-sama saudara. Yang ngerti katakan amin sampai di sini. Semua berfungsi. Bukan satu bagian doang, tapi sama-sama. Dimana tadi katakan, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Nah pertanyaannya kan, terus gimana saya pelayanannya Pak? Oke, klik dulu yang berikutnya ya.
Saya mau berikan pesan nih, klik silakan. Bahwa sebagai tubuh, yuk kita katakan sama-sama 2, 3, kita harus terkoneksi. Yang bawahnya 2, 3, semua harus berfungsi. Bagaimana Pak caranya? Caranya adalah melalui komunitas. Nanti saya di belakang akan jelasin contoh-contohnya. Saya mau gabungin 4 ini ntar jadi satu di bagian akhir dari khotbah ini. Bagaimana kita aplikasi. Saya lanjut dulu ke yang keempat ya saudara. Karena saya mau lanjut apa yang Pak John udah sampein. Yaitu yang keempat adalah ini. Gereja adalah keluarga Allah. Tadi gereja adalah mempelai Kristus, bangunan Kristus, tubuh Kristus, dan terakhir adalah keluarga Allah. Yuk kita baca ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Coba pegang dadanya bilang, saya anak Allah. Saya anak Allah. Kita semua anak Allah. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu, saudara anak Allah, enggak perlu ragu-ragu lagi. Ya, dalam semua sikon gitu ya. By the way, Pak Herinya boleh diminta. Pak Heri. Nah, 1 Timotius 3 ayat 15, saya bacakan buat saudara. Dikatakan gini, jadi jika aku terlambat, dikatakan, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah saudara, sebagai anak, kita itu juga tinggal dalam sebuah keluarga. Kalau anak tanpa keluarga itu namanya yatim piatu saudara. Ya betul ya. Saudara, Tuhan tuh menempatkan kita untuk bertumbuh bersama sebuah keluarga. Dan saudara adalah bagian dari keluarga tersebut. Setiap anggota keluarga itu penting dan berharga saudara. Bahkan Tuhan tuh rindu saudara bisa bertumbuh bersama dengan keluarga rohani. Nah saya tuh sebenarnya ada satu lagu. Belum ya, udah gak apa, saya sambil nyanyiin aja. Saudara tahu gak ada lagu lama ini? Lagunya gini. Hari ini ku rasa bahagia. Yuk sama-sama. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Terus lagunya lanjut apa? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terus biasa WL bilang gini, tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tapi ini lagu kalau dinyanyiin itu bikin kita sering ngerasa deg-degan. Kenapa deg-degan? Begitu lagunya bilang bergandengan tangan. Terus saudara lihat kanan kiri. Gandeng gak ya? Gitu kan. Kalau kenal baik, oke lah gitu ya. Terus tapi saudara lihat, kayaknya gak kenal, gak enak digandeng. Bahkan ada gandeng gaya ini. Ya gini ya, cuma gini doang. Ya kena ujungnya doang gitu ya. Kenapa? Karena gak enak hati gitu kan. Karena dalam konteks besar gini, kita gak saling kenal. Saudara datang minggu ini, minggu depan sebelahnya orangnya beda. Ya kan gitu kan, belum tuh sama tiap minggu. Udah gitu disuruh nyanyi. Kau sahabatku. Terus kita akhirnya mulai pakai topeng dong. Kenapa? Enggak sih, bukan sahabat, cuma karena WL suruh nyanyi, saya nyanyi gitu kan. Kau sahabatku. Terus udah gitu bilang lagi, kau saudaraku. Tunggu dulu. Yang ini boleh lah saudara, yang ini boleh. Yang ini skip dulu ke sebelah sini langsung gitu kan saudara. Karena dalam hati kita, kayaknya kalau jadi saudara sama dia, gimana ya gitu kan. Realistis saudara, manusia nih gitu kan. Kadang-kadang kita bisa merasa gitu. Tapi kok Tuhan tadi bilang ayatnya ya, kita semua keluarga Allah. Nah
ini masalah yang berat. Buat saya tampilin ayatnya sekali lagi. Karena kata keluarga itu sering punya konotasi negatif buat kita. Kebayang gak bahwa banyak orang keluarganya itu gak baik-baik aja. Keluarga orang yang bisa nusuk dari belakang, utang gak bayar, ninggalin pada saat susah, gak peduli, cuek, lagi kecil ditinggalin sama orang tua dan sebagainya. Maka begitu kita dengar keluarga, aduh Tuhan, kayaknya gereja sama aja Tuhan orang-orangnya. Dan saya mesti jawab, emang. Gimana ya, kan kita semua orang-orang pendosa ya. Orang berdosa yang mengalami kasih karunia Tuhan gitu loh. Bukan orang sempurna yang udah siap masuk surga langsung besok gitu. Kadang-kadang prosesnya panjang. Dan mungkin sampai akhir hidup kita masih ada dosa. Dan gak sempurna. Untung kasih karunia Tuhan yang menebus, bukan usaha manusia. Amin saudara. Tapi justru dalam keluarga, ketidaksempurnaan ini kita pakai untuk bertumbuh sama-sama. Nah, klik yang berikutnya. Makanya sebagai, tolong diklik tadi ya. Sebagai keluarga, kita baca sama-sama 2, 3. Kita saling mengasihi, kita bersekutu. Nah, sekarang gimana prakteknya? Dari 4 tadi, dari tubuh, mempelai, keluarga, dan bangunan Allah, ada 3 hal. Bagaimana saya menjadi bagian gereja? Gimana cara kita jadi bagian gereja? Yang pertama, yuk kita klik. Adalah, katakan sama-sama 2, 3, bersekutu. Kisah 2 ayat 46, yuk sama-sama baca 2, 3. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini bagian terakhir yang kita suka berat. Kalau begitu ada komit yang makanannya enak, wah itu datangnya asik banget saudara. Ya, makanya cari komit yang makanannya enak-enak saudara, gitu ya. Misalnya datang ke rumah Pak Beni, wah saudara kalau istri Pak Beni masak itu enak banget saudara, luar biasa. Ya. Kita kalau ke sana pasti perut kenyang, hati senang, dan pikiran terbuka. Makanya orang kadang-kadang ada yang suka mabuk kan juga gitu ya, minum, hati senang, pikiran terbuka, mulut ngomong semuanya langsung gitu. Tapi bukankah kita mencari hubungan yang apa adanya? Sekarang balik ke mempelai. Saat kita menikah, apa yang terjadi? Semua rahasia kebuka. Nggak ada lagi rahasia sama pasangan. Karena bisa sih kita sembunyiin, tapi tinggal pertanyaan berapa lama kita sembunyiin. 1 kali itu ketahuan. Dan Yesus adalah mempelai pria kita. Kenapa kita masih suka pakai topeng sama dia? Yang ini semua diurusin. Tuhan tolong kalau saya sakit, tapi keuangan saya. Nanti dulu Tuhan. Kalau soal hidup saya yang bagian yang buruk-buruk, yang masih enak sih Tuhan, ntar dulu Tuhan. Di dalam keluarga rohani, sebagai mempelai Kristus, kita mau bangun hubungan yang apa adanya untuk menjadi semakin serupa Kristus adanya. Yuk kita katakan sama-sama yuk. Kita mau bangun hubungan yang apa adanya untuk menjadi semakin serupa Kristus adanya. 1, 2, 3. Kita mau membangun hubungan yang apa adanya untuk menjadi semakin serupa Kristus adanya. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya persekutuan bukan cuma soal makan gitu ya. Tapi habis makan hati senang, pikiran terbuka, terus ngobrol. Saya tuh ada pengalaman, ini di sini ada orangnya ya. Waktu kita komit zaman dulu 2 pasang nih, baru aku, istriku sama kita berdua. Terus mulailah saya cerita. Aduh, ini belajar otentik kan, terbuka. Rasanya jadi suami gak berdaya ya, gak bisa menuhin kebutuhan istri. Terus tahu gak jawaban teman saya? Sama, oke. Kadang-kadang rasanya pengen kasih yang lebih baik, tapi gak bisa. Sama, oke. Puji Tuhan. Terus istrinya bilang, tapi kadang-kadang sebagai istri juga merasa belum bisa kasih yang terbaik buat suami. Terus istri saya bilang, sama juga gitu kan. Dari situ kita belajar pemulihan. Ternyata suami-suami sama istri-istri sering merasa kurang baik buat pasangannya, padahal itu udah yang terbaik. Dan Tuhan ingetin, sumber kasihnya bukan kamu, tapi
Tuhan. Maka kalaupun kamu kurang, Tuhan cukup buat aku. Cie, gitu kan. Coba semua istri, semua suami kayak gitu ya. Justru dalam hubungan yang otentik kita bisa terbuka dan saling menguatkan. Tapi saya juga pengen bilang gini sebetulnya nih. Tahukah saudara, hubungan yang otentik itu mengubahkan juga. Sebagai mempelai, Tuhan tuh pengen tadi, saudara bukan cuma apa adanya, tapi menjadi semakin serupa Kristus adanya. Dan sering banget kita akan merasa, saya harus berubah ya, dan berubah itu susah ya. Tuhan bilang jalannya sama aku. Tuhan yang ubahin, tapi bersama-sama dengan komunitas. Kita diarahkan ke arah Kristus sama-sama. Gak apa-apa kalau diingetin, gak apa-apa kalau diajar. Yang penting nanti berubah. Yang percaya katakan amin, saudara sama-sama. Tapi yang kedua. Bagaimana mengaplikasikan 4 ini? Bagaimana jadi gereja? Yang kedua, katakan sama-sama saling melayani. Roma 12 ayat 4-5 bilang, sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi gak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Diberdayakan, empower melalui firman dan Roh Kudus. Waktu kita saling melayani itu saling itu selalu dua arah. Saya kasih, saya terima. Ya, jangan saudara cari tempat yang makanannya paling enak. Kamu bawa makanan, saya makan. Ya, nggak bisa ya saudara ya. Kalau kita mau saling, kamu bawa makanan. Nah ini tipsnya nih, caranya. Bagaimana kita saling melayani? Nggak semua bisa main musik, nggak semua bisa khotbah. Saudara bisa bawa makanan. Saudara bisa doain seseorang. Saudara bisa tanyain kabar. Tadi saya udah tipsnya, saya udah kasih di depan. Apa kabar? Baik. Jangan lupa lanjut pertanyaan kedua. Apanya yang baik? Nah, gitu ya. Baru cerita. Yang baik pekerjaan. Oh, pekerjaannya kenapa baiknya? Lanjut lagi kan gitu. Oh, omsetnya lagi bagus. Puji Tuhan. Ada yang bisa saya doain. Ya sih sebenarnya kakak saya lagi sakit, lagi masuk rumah sakit, bingung bla 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 bla. Nah, itu pelayanan saudara. Yang saudara bisa lakukan, nanya kabar. Bisa ya saudara kita semua ya. Kita bisa nelfon orang. Gimana kehidupan kamu? Lagi ada masalah apa? Lagi ada tantangan apa? Atau lagi dapat apa ayat hari ini? Kamu tadi saat teduh gimana? Kita bisa lakukan itu. Oh, kita nggak bisa mimpin pujian. Saudara tahu kalau di komit kita komit tuh sebulan 2 kali. Yang sekali ketemu, yang sekali online. Terus kalau online gimana mimpin pujiannya? Ini alat musik paling canggih di dunia. Namanya YouTube. Semua saudara bisa nyalain YouTube? Bisa. Maka saudara bisa mimpin pujian, saudara tinggal pilih lagunya dan kita dengarkan dan nyanyi sama-sama di rumah masing-masing. Kan online saudara ya. Semua kita bisa saling melayani. Kalau di gereja, di gedung gereja maksudnya di ibadah, nggak semua bisa melayani. Kalau saudara suaranya kurang bagus, nanti kalau saudara jadi WL, kita yang bingung saudara gitu kan. Karena nyanyi nggak pas gitu kan. Kalau saudara nggak bisa main musik, tiba-tiba saudara main musik, kita juga yang bingung. Gimana nyanyinya gitu kan. Tapi kalau kita dalam sebuah komunitas di mana kita kumpul dengan kelompok yang kecil, kita semua bisa melayani. Saudara bisa bawa makanan, bisa bawa snack, bisa siapin rumah, bisa bersihin rumahnya setelahnya, bisa ngajakin orang tadi, bisa ngingetin orang datang, bisa ngedoain, bisa nyemangatin, bisa ngedoain lagi tuh 2 kali kan gitu. Bisa nanyain kabar. Semua kita bisa melayani. Dan ini penting. Ingat tadi bagian tubuh, bahwa tubuh harus berfungsi. Semua bagian penting dan semua bagian harus terkoneksi satu sama lain supaya bisa angkat beban sama-sama. Nah, kalau saudara nggak bisa pelayanan di gedung gereja, saudara bisa melayani di dalam komunitas. Yang ngerti katakan amin saudara. Bisa. Semua kita bisa mengambil bagian. Dan sekalipun gak kelihatan, sekalipun gak di mimbar, gak kalah penting. Justru bisa lebih penting. Karena itu membangun semua bagiannya. Dan yang ketiga dan terakhir, apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita bisa menjadi gereja? Katakan sama-sama 2, 3, dididik bersama.
Kolose 1 ayat 28 BIMK bilang gini, Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajar mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani, karena sudah bersatu dengan Kristus. Di dalam komunitas, tadi saya udah bilang kita bukan cuma mau otentik apa adanya, tapi kita juga mau accountable atau mau bertanggung jawab. Saudara sebagai orang dewasa, bedanya apa sama anak-anak? Bedanya pengambilan tanggung jawab. Saya tuh ajarin anak saya, Faith, ini kita baru debat kemarin. Faith harus beresin mainannya sendiri, ya kan? Ya kita ngobrol gimana caranya ngajarinnya. Dan istri saya memang selalu hikmatnya lebih tinggi dibanding saya dalam ngajarin anak. Dikasih tahu berulang-ulang kali, ternyata itu di Alkitab loh saudara. Diajarkan berulang-ulang kali. Terus dia bilang, tapi anak kita udah mulai rapiin, cuma masih lama. Oke, udah mulai rapiin mainan. Tapi bukankah bertanggung jawab itu sampai kita dewasa? Mainannya aja yang ganti. Dulu mainannya yaitu rumah-rumahan, sekarang rumah beneran gitu kan saudara ya. Dulu mobil-mobilan, sekarang mobil beneran gitu ya saudara ya. Kita bertanggung jawab atas uang yang Tuhan percayakan, atas waktu yang Tuhan percayakan. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Bahwa boleh klik yang berikutnya. Bahwa ketika kita dididik, Tuhan tuh punya sebuah tujuan. Yaitu kita semua bisa menjadi dewasa. Tadi ayatnya bilang gitu. Dalam hal-hal rohani. Maka seorang yang tadi autentik dan accountable melalui komunitas akan bertumbuh dari seorang anak menjadi remaja dan akhirnya menjadi orang tua rohani. Nah, sekarang kita sebagai orang tua saudara pikir deh. Orang tua itu tanggung jawabnya lebih. Dan justru kalau saudara sebagai orang tua, pengennya apa? Anak kita satu hari jadi orang tua yang luar biasa juga. Yang setuju katakan amin saudara? Iya kan? Orang tua pasti pengen anaknya bertumbuh jadi orang tua lagi. Pada itu anak sudah bertanggung jawab. Karena dia sudah bisa jadi orang tua buat anaknya lagi. Tapi bayangin sebagai orang tua tanggung jawab kita gimana coba? Dulu kalau kita single atau kita baru married atau baru berdua pacaran, kita pikirnya makan apa? Dating kemana? Gitu kan, kerjaan gajinya berapa. Tapi begitu punya anak mikirnya apa? Bajunya anak, sekolahnya anak, kuliahnya anak, meritnya anak sama siapa? Udah merit masih pikir rumahnya di mana, gitu kan saudara ya? Nggak bisa habis kayaknya gitu kan. Cucunya yang bantu ngurusin siapa? Itu karena kita sebagai orang tua sayang sama anak kita. Yang ngerti katakan amin, orang tua. Tapi Tuhan juga rindu saudara jadi orang tua rohani yang sayang sama anak-anak rohani yang Tuhan percayakan sama kita. Sama sebagai anak rohani Tuhan pengen kita bertumbuh. Nah bayangin gak saudara, nih saya kasih perbandingan ya. Bagaimana kalau ratusan orang tapi yang jadi orang tua rohani cuma 3? Itu namanya apa saudara? Namanya panti asuhan. Bener ya? Karena orangnya banyak, orang tuanya 3. Jangan terjebak dengan gini. Oh karena ada yang namanya PDT, nih saya tunjuk orangnya gitu saudara ya. Jadi tugasnya dia adalah jadi orang tua rohani buat semuanya, maka kita jadi panti asuhan yang gede banget saudara. Dan itu bukan rancangan Tuhan, karena Tuhan tadi kasih ayatnya. Tuhan pengen apa? Kita semua boleh tampilin sekali lagi, mundur 1 tadi ayatnya. Dibilang ini, tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa pada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal rohani, mundur 1 tadi. Jadi kalau jadi dewasa, artinya kita bisa jadi orang tua. Dan orang tua ngurusin anak rohani. Nah ini saya mau pesan tadi. Kalau keluarga jasmani kita gak sempurna di dunia. Dan kita gak bisa ngelihat ke situ. Dan tadi dalam ruangan segede gini kita mau bilang, kau saudaraku. Susah gitu kan. Kau sahabatku. Sahabat bukan ya. Tapi dalam komunitas, saudara bisa. Dalam kelompok kecil, saudara bisa. Di mana saudara bisa mengasihi orang-orang, saudara bisa kenal satu-satu, saudara bisa punya hubungan dalam, bahkan saudara bisa jadi orang tua rohani buat mereka. Loh tapi saya kan bukan sekolah Alkitab Pak, saya ngajar Alkitabnya gimana? Memang kelompok kecil bukan soal pendalaman Alkitab. Bisa gak kita dalamin firman? Bisa.
Tapi lebih dari sekedar firman-Nya, karena saudara masih bisa nonton YouTube bareng, saudara masih bisa dengerin khotbah hari Minggu bareng, makanya masih ada gunanya kita ke gereja ibadah di hari Minggu ini. Dan kita bisa diskusiin firman yang saudara dengar di sini supaya bisa dipraktekin dalam komunitas, saudara. Ya, yang penting dididik dan bertumbuh bersama. Terus saudara boleh tanya gini, lalu jadi yang PDT gimana tuh saudara? Di Alkitab nggak ada. Saudara pernah kepikir gak? Ada gak ayat pendeta di Alkitab? Ada? Gak ada. Terus salah dosa? Enggak salah, enggak dosa. Bagus. Ada gunanya. Sekarang saya kasih tahu gunanya. Firman Tuhan ngajarin bahwa kita akan memfasilitasi untuk saudara bisa bertumbuh dengan baik. Bahasa kerennya, memperlengkapi. Itu tugasnya seorang yang dipercaya dengan gelar PDT. Tapi kita semua bisa jadi orang tua rohani minimum 2-3 orang di hidup kita. Bisa saudara. Kita jadi orang tua jasmani, kita juga bisa jadi orang tua rohani. Udah selesai khotbahnya saudara sampai di sini. Klik terakhir saya mau sampaikan nih aja. Jadi di mana kita belajar jadi gereja? Katakan sama-sama komit. Ya, komit. Di mana kita belajar saling melayani, bersekutu, didik bersama. Ibadah penting. Di mana kita menyembah, kita mendengar firman dan diinspirasi, kita melayani bersama, penting. Tapi perlu juga kita bergabung di komunitas kecil. Karena ada yang gak bisa dilakukan di ibadah besar, yang cuma bisa dilakukan di ibadah kecil. Dan di situ kita semua jadi bagian gereja. Bagian tubuh, mempelai Kristus, bagian dari keluarga Allah, bagian dari bangunan Kristus.